Hello and welcome to Tech Auto. Ini merupakan handphone Oppo yang pertama kali mengusung konsep Full View Display yang masuk secara resmi di Indonesia. Ini adalah Oppo F5. Handphone yang dirilis di November 2017 ini memiliki saudara beda ibu yaitu Vivo V7 yang dirilis sebulan setelahnya. Pada saat perilisannya, handphone ini memiliki harga untuk varian 4/32GB dengan harga 3,9 juta rupiah dan untuk varian 6/64GB di harga 5,2 juta rupiah. Tapi kalau kita beli sekarang di toko e-commerce bisa dapat di sekitaran 1,5 juta rupiah. Depresiasi yang cukup besar. Lalu untuk desainnya, handphone ini sudah memasuki era desain handphone yang sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Feelingnya memegangnya ini agak cukup slim dan terasa kokoh. Namun memang tidak bisa dibohongi kalau HP ini bermaterial polikarbonat alias plastik. Desain depannya ini terlihat biasa saja. Mungkin kalau kelamaan lihat depannya bisa ngantuk karena membosankan. Untuk belakangnya, karena Oppo dan kawan-kawan dulu belum memiliki garis desain jati diri sendiri, maka Oppo ini memiliki desain seperti iPhone 7, which is merupakan desain yang membosankan pula. Di belakangnya ini pun terdapat fingerprint yang peletakannya terlihat agak kurang proporsional dari keseluruhan desainnya. Jadi desain HP ini bisa dibilang cari aman. Pilihan warnanya ada gold, hitam, merah, dan ada warna limitednya yaitu biru. Oh ya, ngomong-ngomong untuk yang ini sebenarnya layarnya putih, namun sudah dipasang tempered glass hitam. Memiliki layar tipe IPS 6,0 inci dengan resolusi 1080x2160 pixel dengan rasio 18:9. Kerapatan pixelnya itu sebesar 402 ppi dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Warna yang dihasilkan tergolong lumayan dan cukup nyaman di mata. Namun apabila Anda menonton YouTube, Anda akan sedikit terganggu karena peletakan speakernya yang ada di bawah sana. Konfigurasi bawahnya pun hampir sama seperti iPhone yang memiliki headphone jack, walau agak dibalik. Tetapi penampakan lubang jack di atas menurut kami salah satu langkah yang cukup cerdik karena membuat nyaman pada saat bermain game. Mari kita beralih ke speknya. Dibekali dengan chipset MediaTek MT6763T Helio P23 16nm dengan CPU octa-core 2,5 GHz, Cortex A53 dan GPU Mali G71 MP2. Memiliki memori internal 32 GB dan bisa ditambah dengan microSD dan RAM-nya sebesar 4 GB. Performanya bisa dibilang mulai payah, karena pada saat dicoba tes main PUBG, dengan settingan terendah pun masih ditemukan sedikit lag, namun masih cukup acceptable. Tapi kalau untuk game yang di bawah PUBG, HP ini lancar-lancar saja. Mungkin HP ini cocok apabila digunakan untuk sosial media dan mungkin memainkan game-game ringan saja. Untuk benchmarknya kami menggunakan Geekbench 5 yang menghasilkan angka 72 untuk single core dan 872 untuk multi-core, yang membuat posisi performanya memiliki kedudukan di bawah Samsung Galaxy A50 dan Xiaomi Redmi Note 7. Ya, memang tidak bisa apple to apple karena HP ini diproduksi di tahun 2017 dan memiliki posisi kelas menengah. Oh iya, untuk baterainya sendiri, handphone ini memiliki kemampuan yang lumayan loh, walaupun baterainya ini hanya 3200 mAh. Namun kami belum pernah kehabisan baterai di tengah hari selama penggunaan hanya untuk sosial media saja. Namun, kalau untuk dibawa gaming, ini lumayan awet juga loh. Walaupun kalau kita porsir bisa boros juga, apalagi kalau kita bermain PUBG seharian. Untuk OS yang digunakan ini adalah Android Nougat 711 yang berasal dari tahun itu pula dengan UI ColorOS 3,2. Menurut kami UI-nya ini cukup smooth walaupun agak mirip ikon-ikonnya dengan iPhone iOS. Harap dimaklumi karena Oppo di zaman itu masih mencari jati diri. Dari notification bar-nya hingga shortcut bawahnya ini sangat mirip dengan iOS lawas. Kemudian kita ke sektor yang biasa diungguli oleh Oppo yaitu kameranya. Untuk hasil indoornya terlihat noise-nya agak lumayan untuk kamera belakangnya, dan untuk kamera depannya juga demikian. Tapi kalau menurut kami kamera depan dan belakangnya ini tidak begitu signifikan perbedaannya.
Untuk outdoornya, nah ini baru menarik karena warna yang dihasilkannya pun menurut kami cukup bagus. Namun sayangnya dynamic range-nya agak kurang baik karena langit di background-nya ini hanya putih saja. Untuk kamera depannya pula, warna yang dihasilkannya pun cukup baik. Dan di kamera depan ini terdapat fitur bokeh. Ya, harap maklum karena HP ini tahun 2017 sehingga teknologi bokeh baru diperkenalkan untuk kamera depan saja. Dan untuk hasil videonya pun standar-standar saja, bahkan cenderung buruk karena noise yang dihasilkan kamera belakang ini untuk indoor masih terlihat. HP ini tidak memiliki fitur stabilizer untuk videonya, dan di outdoornya pun terjadi penurunan kualitas dibandingkan dengan fotonya, dan HP ini tidak cocok apabila tangan Anda tremor. Untuk video dari kamera depan ini menurut kami cukup stabil, bahkan dibandingkan dengan kamera belakangnya. Dan noise yang dihasilkannya pun di indoor lumayan. Tetapi untuk outdoornya kami nilai biasa-biasa saja dan tidak begitu menarik. Jadi, apakah Oppo F5 ini masih cukup worth it di tahun 2020 ini? Kalau Anda mencari HP-HP baru zaman sekarang, sebenarnya masih banyak banget yang bisa menjadi pilihan Anda. Tetapi apabila Anda mencari HP second, HP ini bisa kami rekomendasikan karena mengingat harga secondnya yang terjun bebas ke bawah. Dan untuk fitur-fitur yang dibawakan oleh HP ini juga cukup kekinian loh. Apalagi dilengkapi dengan rasio layar 18:9. Jadi masih cukup acceptable untuk di zaman sekarang. Namun memang, karena memang sudah termakan umur, dukungan softwarenya pun sudah mulai outdated karena kami belum mendapat kabar dari Oppo untuk upgrade ke Android 10. Dan kami yakin setahun 2 tahun kemudian HP ini akan keteteran untuk gaming di masa depan. Sekian dari kami, jangan lupa untuk like apabila menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe ke channel Techauto apabila belum. Dan jangan sungkan untuk komen di bawah karena semua komentar yang Anda tulis kami baca semua. Dan mohon maaf apabila responnya agak lambat. Terima kasih telah menonton.